Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mugiono, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang mengajar di SMK Bina Islam Mandiri Kersana Brebes. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menunjukkan sensor-sensor dan aktuator yang ada pada mesin Xenia tipe K3VE tahun 2011. Yang pertama, sensor IAT atau Intake Air Temperature. Fungsinya untuk mengukur suhu udara yang masuk ke intake manifold. Selanjutnya, sensor yang kedua, MAP atau Manifold Air Absolute Pressure. Fungsinya untuk mengatur besar tekanan udara di intake manifold atau untuk mengukur kevakuman di intake manifold. Tiga, sensor TPS atau Throttle Position Sensor. Fungsinya untuk mengetahui besar sudut membukanya throttle valve. Tadi saya sudah menunjukkan tiga sensor. Berikutnya sensor yang keempat, CMP atau Camshaft Position Sensor. Ini fungsinya untuk menghitung besar sudut putaran poros cam. Dan sensor yang kelima ada Water Temperature Sensor. Fungsinya untuk mengukur suhu air pendingin. Sensor berikutnya Oxygen Sensor untuk mengukur besar kadar oksigen pada emisi yang dikeluarkan mesin. Selanjutnya sensor yang ketujuh, Knock Sensor. Knock Sensor ini fungsinya untuk mendeteksi ketukan yang terjadi pada mesin. Dan sensor yang ke-8 ada sensor Crankshaft atau Crankshaft Position Sensor. Fungsinya untuk mengetahui besar sudut putaran poros engkol atau untuk mengetahui posisi silinder top. Itulah sensor-sensor yang ada pada mesin Xenia tipe K3VE tahun 2011. Berikutnya saya akan menunjukkan beberapa aktuator yang ada pada mesin Xenia tipe K3VE tahun 2011. Aktuator yang pertama ISCV atau Idle Speed Control Valve. Fungsinya untuk mengatur kecepatan idle atau stasioner dengan cara mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke ruang bakar. Berikutnya aktuator yang kedua, Oil Control Valve. Fungsinya untuk mengatur katup dengan media tekanan oli. Yang ketiga yaitu coil. Fungsinya untuk menaikkan tegangan primer agar terjadi percikan bunga api pada busi. Aktuator yang keempat, injektor. Untuk injektor letaknya kita harus melepas filteran udara terlebih dahulu. Untuk aktor berikutnya ada injektor. Fungsinya untuk mengabutkan dan menyemprotkan bahan bakar di intake manifold. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sensor dan aktuator yang ada pada mesin Xenia tipe K3VE tahun 2011. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mugiono, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang mengajar di SMK Bina Islam Mandiri Kersana Brebes. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan diagnostik kode menggunakan scanner pada kendaraan Daihatsu Luxio.
Alat dan bahan yang akan nanti kita gunakan, yang pertama fender cover untuk melindungi kendaraan, yang kedua scanner, yang ketiga kabel OBD 2, dan yang keempat tang untuk mencabut fuse. Berikutnya sebelum kita melakukan pemeriksaan, langkah pertama kita lakukan pengamanan pada kendaraan. Pastikan kunci kontak off, kemudian persneling pada posisi netral, kemudian clutch and rem masuk. Berikutnya kita pasang fender cover untuk melindungi bodi mesin. Kita pasang scanner ke kendaraan. Ya. Berikutnya kita nyalakan kendaraan. Dashboard terlihat engine lamp menyala, berarti ada trouble di salah satu sensor. Nah, untuk memeriksanya kita nyalakan scanner, kemudian scan lanjutan, pilih aplikasi karena kendaraan kita produksi dari Jepang, pilih Jepang, enter, pilih jenis kendaraan, karena yang kita pakai Daihatsu, kita cari Daihatsu, kemudian enter, pilih mode kendaraan Daihatsu, enter, bahasa Indonesia kita pilih bahasa Indonesia, enter, jenis kendaraannya karena yang kita gunakan Luxio, kita pilih Luxio, enter. Nah, model engine 3SV Z VE kita pilih, enter, EV pilih, enter. Kemudian kita klik data trouble kode, kita baca. Untuk membaca kita pilih read DTC, enter. Ternyata tidak terdeteksi bahwa yang bermasalah adalah throttle sensor. Nah, karena itu kita lanjut ke pemeriksaan. Jadi sebelumnya kita matikan engine terlebih dahulu, kita cek. Ya, ternyata throttle position sensor terlepas. Kita pasang kembali. Setelah kita sudah pasang kembali sensornya, ternyata engine lamp masih menyala. Berarti kita harus lakukan penghapusan data pada auto lewat scanner.
Berikutnya untuk menghapus data yang trouble, kita escape dulu, kemudian kita pilih hapus data. Nah, pada keterangan ini posisi kunci on, mesin off, berarti kita harus mematikan mesin terlebih dahulu. Nah, kunci on sudah on, mesin off. Langkah selanjutnya kita tekan yes, kemudian enter. Setelah kita melakukan erase data, selanjutnya kita menyalakan mesin untuk memastikan bahwa apakah engine lamp masih menyala atau tidak. Di panel dashboard terlihat bahwa engine lamp sudah tidak menyala lagi, berarti trouble kode sudah dihapus datanya. Berikutnya kita lakukan erase data dengan mencabut fuse EV 15 ampere. Tapi sebelumnya kita matikan terlebih dahulu mesin kendaraan. Kita lakukan erase data dengan mencabut fuse EV 15 ampere dan letaknya di sini. Kita cabut fuse EV nya, kita diamkan kurang lebih selama 10 detik, setelah itu dipasangkan kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan diagnosis kode menggunakan scanner pada kendaraan Kia Luxio, didapati bahwa ada gangguan di salah satu sensor. Nah, setelah kita periksa menggunakan scanner, ternyata sensor throttle posisi sensor yang bermasalah. Nah, selanjutnya kita lakukan erase data. Kemudian setelah kita lakukan erase data, ternyata mil atau malfunction indikator lamp tidak menyala lagi atau tidak berkedip. Itu berarti menunjukkan bahwa kondisi engine sudah baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.